Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Di dalam cerita-cerita Nabi Daud alaihi salam, di dalam akhbar Nabi Daud alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya Nabi Daud, wahai Daud, sampai berapa kalikah kamu menyebut-nyebut surga dan kamu tidak meminta akan kerinduan kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi Daud, wahai Daud, berapa kali, berapa banyak, berapa sering engkau minta kepadaku surga, tetapi engkau tidak minta kepadaku kerinduan kepadaku. Padahal kerinduan itu nilainya, kedudukannya jauh lebih mulia, lebih berharga daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang yang beriman itu pasti masuk surga. Namun setiap orang yang beriman itu, yang masuk surga itu, belum tentu mereka itu bisa merindukan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwasanya orang yang rindu kepada Allah itu merupakan orang-orang khusus, orang-orang pilihan Allah. Jadi Nabi Daud ini diperingati oleh Allah agar minta kepada Allah itu kerinduan kepadanya, sebagaimana yang pernah diminta oleh Nabi kita kepada Allah, wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu kepada berjumpa dengan engkau. Nabi Daud bersabda, wahai Tuhanku, siapakah orang-orang yang rindu kepadamu? Siapa garang orang yang rindu kepadamu itu? Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang rindu kepadaku adalah orang-orang yang aku bersihkan mereka dari setiap kekeruhan. Orang yang rindu kepada Allah itu orang yang dibersihkan Allah hatinya daripada kekeruhan. Selama ada kekeruhan itu ada di dalam hati kita, maka kita tidak akan bisa rindu bertemu Allah. Apa yang dimaksud dengan kekeruhan itu? Yaitu hubbu ma yulhi anillah, mencintai sesuatu yang melalaikan dia daripada Allah. Selama di hati kita ada mencintai sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah, maka kita kada akan bisa merindukan bertemu dengan Allah. Orang-orang yang bisa rindu bertemu kepada Allah itu orang-orang yang sudah kada ada lagi dalam hatinya mencintai dunia, mencintai sesuatu yang membuat dia lupa kepada Allah. Aku peringatkan mereka, ujar Tuhan di dalam firman-Nya kepada Nabi Daud, aku peringatkan kepada mereka yang rindu kepadaku untuk selalu berhati-hati menjaga diri. Orang-orang yang sudah diberi Allah kerinduan itu, Allah suruh hati-hati menjaga diri. Jangan sampai kerinduan yang sudah ada di dalam hati itu hilang, berubah.
Aku peringatkan mereka untuk selalu berhati-hati menjaga diri. Dan aku rubik dari hati mereka satu rubikan, maksudnya dinding. Dan aku rubik dari hati mereka itu satu dinding, di mana mereka bisa melihat kepadaku melalui rubikan, melalui celah itu. Dan sesungguhnya aku bawa hati mereka itu orang-orang yang rindu tadi di tanganku, maka aku letakkan ia di atas langitku. Kemudian aku panggil para malaikatku, maka apabila mereka telah berkumpul, mereka malaikat bersujud kepadaku. Kemudian aku berfirman, sesungguhnya aku memanggil kamu bukan untuk bersujud kepadaku, akan tetapi aku memanggil kamu sekalian untuk aku pamerkan kepada kalian hati-hati orang-orang yang rindu kepadaku, dan membanggakan aku kepada kalian orang-orang yang rindu kepadaku. Jadi hati-hati orang yang rindu itu berada di genggaman Allah. Dan Allah perlihatkan, Allah banggakan hati manusia yang rindu itu kepada para malaikat, bahwa hati-hati mereka yang rindu kepada Allah tadi bercahaya di langitku untuk para malaikatku, sebagaimana bercahayanya meneranginya matahari untuk penduduk bumi. Wahai Daud, firman Tuhan, sesungguhnya aku telah menciptakan hati orang-orang yang rindu itu dari kerinduanku, dan aku curahkan nikmat kepadanya dengan nur wajahku. Maka aku jadikan mereka bagi zatku yang berbicara denganku. Aku jadikan badan mereka menjadi tempat pandanganku ke bumi ini. Jadi keberadaan mereka orang yang rindu itu di muka bumi ini, itulah tempat, itulah orang-orang yang sebenarnya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tempuh dari hati mereka akan jalan di mana mereka memandang dengan jalan itu kepadaku, sehingga bertambah-tambah pada setiap hari kerinduannya kepadaku. Nabi Daud bersabda, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku orang-orang yang cinta kepadamu. Mana, wahai Tuhan, orang-orang yang rindu kepada Engkau itu? Aku hendak melihat orangnya, ujar Nabi Daud. Maka Allah berfirman, wahai Daud, datanglah ke bukit Lubnan. Kalau ikam hendak melihat kayak apa orang-orang yang rindu itu, tulak ikam, wahai Daud, ke gunung Lubnan. Itu andaknya di Syria atau Suriah. Sesungguhnya di atas bukit itu ada 14 manusia. Di antara mereka beberapa orang pemuda. Di antara 14 orang itu, orang-orang yang rindu kepadaku itu, ada yang masih muda. Artinya nang umur 30-an ke bawah. 25, 20, 27, 30, 31 sampai 33. Beberapa orang tua. Antara 14 orang itu ada juga yang sudah tua, nang di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun. Dan beberapa orang dewasa. Dewasa itu yang umurnya sekitar 33 ke 40. Apabila kamu, wahai Daud, telah datang kepada mereka, maka sampaikan salamku kepada mereka. Dan katakanlah kepada mereka bahwa Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu
dan dia berfirman kepadamu, apakah kalian tidak minta hajat? Apakah kalian tidak minta sesuatu? Sesungguhnya kalian adalah kekasihku, pilihanku, dan wali-waliku. Aku gembira karena kegembiraanmu, dan aku segera mencintaimu. Nah, sampaikan pesan itu wahai Daud kepada yang 14 orang itu jika engkau bertemu mereka. Maka Nabi Daud mendatangi mereka. Nah, dicari oleh Nabi Daud di mana? Di Bukit Lubenan itu. Beliau Nabi Daud mendapati mereka, berjumpa lawan 14 orang itu. Mereka berada pada salah satu mata air. Mereka bertafakkur pada kebesaran Allah Azza wa Jalla. Maka ketika mereka melihat Nabi Daud alaihi salam, lalu mereka bangkit untuk bercerai-berai dari Nabi Daud. Nah, begitu ada orang, ada Nabi Daud nih, melihat ada orang, mereka bubar. Mereka bubar. Maka Nabi Daud bersabda, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Aku datang kepada kalian untuk menyampaikan risalah Tuhanmu. Kemudian mereka menghadap ke arah Nabi Daud. Mereka memperhatikan pendengarannya ke arah sabda Nabi Daud, dan mereka mengarahkan pandangannya ke bumi. Nabi Daud lalu bersabda, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu semua. Aku menyampaikan salamnya kepadamu, ujar Nabi Daud. Allah berfirman kepadamu, tidakkah kamu semua meminta hajat kepadamu? Allah tadi berpesan, ujar Nabi Daud, pertama minta sampaikan salam kepada kalian. Yang kedua, apa yang kalian mau? Hendak apa? Apakah kamu tidak memanggil-manggil aku? Aku mendengar suara kamu dan perkataanmu. Sesungguhnya kamu semua adalah kekasihku, pilihanku, dan wali-waliku. Aku bergembira karena kamu semua bergembira. Aku bersegera kepada mencintaimu. Dan aku memandang kepadamu pada setiap saat, sebagaimana pandangan seorang ibu yang kasih sayang dan lemah lembut. Nah, itu pesan Allah yang kusampaikan kepada kalian ini, wahai manusia yang 14 orang ini. Nabi Daud bersabda, lalu mengalirlah air mata di pipi mereka. Nah, 14 orang ini menangis, mendengar Tuhan kirim salam, mendengar Tuhan menawari apa yang mau, mendengar bahwa Tuhan itu gembira kalau mereka gembira. Lalu mengalirlah air mata di pipi mereka itu. Orang yang tua di antara mereka berkata, Subhanaka, Subhanaka, Maha Suci Engkau ya Allah. Kami adalah hamba-hamba Engkau dan anak-anak dari hamba Engkau. Maka ampunilah kami dari hati yang telah putus untuk berzikir kepadamu pada masa yang telah lalu dari umur kami. Nah, ini permintaan orang tua kepada Allah. Permintaan orang tua ini kepada Allah, ya Allah menawari, kenapa kamu hendak? Nah, ujian yang paling tua di situ, ya Allah, aku hendak ampunan Engkau, yang mana hati kami ini dahulunya putus daripada Engkau. Pada masa yang telah lalu, umur-umur kami ini banyak terbuang yang sia-sia. Maka yang kami minta kepada Engkau ya Allah hanya satu, yaitu ampunilah kami. Dan ini sesuai dengan apa yang
diajarkan di dalam syariat kita bahwa doa yang paling utama kita minta itu adalah doa ampuni dosa. Itu doa yang paling utama. Andai kata kita berdoa 20-30 macam, maka doa yang pertama yang kita minta kepada Allah, ampunilah dosa. Itu yang pertama. Itu modal. Nah, karena bila dosa sudah diampuni Allah, maka yang lainnya itu akan menjadi mudah. Yang lain berkata, yang kedua nih, yang kedua berkata, Subhanaka, Subhanaka, Maha suci Engkau, Maha suci Engkau. Kami adalah hamba-hamba Engkau dan anak-anak dari hamba Engkau. Maka anugerahilah nikmat kepada kami dengan baiknya memandang pada sesuatu antara kami dan Engkau. Yang kedua ini minta kepada Allah agar diberi anugerah nikmat. Nikmatnya itu berupa hubungan yang makin erat dengan Allah. Yang kedua, dari 14 orang ini, dia minta kepada Allah agar hubungannya dengan Allah selama ini lebih dipererat lagi. Ketakwaannya ditambah, ibadahnya ditambah, zikirnya agar ditambah. Nah, itu permintaannya kepada Allah. Yang lainnya berkata pula, yang nomor 3, Subhanaka, Subhanaka, Maha suci Engkau, Maha suci Engkau. Kami adalah hamba-hamba Engkau dan anak-anak dari hamba Engkau. Apakah kami berani untuk berdoa yang mana Engkau tahu bahwasanya tidak ada hajat bagi kami pada suatu dari urusan-urusan kami? Maka kekalkanlah bagi kami selalu melazimi menuju jalan kepadamu, dan sempurnakanlah dengan demikian nikmat atas kami. Ini yang nomor 3. Yang nomor 3 ini minta kepada Allah agar selalu berada di jalan Allah, agar selalu berada di siratal mustaqim. Selalu melazimi. Melazimi itu artinya kada berjauh, kada meninggalkan, kada menyimpang, menuju jalan kepadamu, dan sempurnakanlah dengan demikian nikmat atas kami. Yang lainnya berkata, yang keempat, kami taksir kurang dalam mencari keridhaanmu. Ujian nomor 4 ini, ya Allah, kami ini merasa kurang beribadah kepada Engkau. Maka tolonglah kami terhadap diri kami dengan kemurahan-Mu. Bahasa lainnya, Allahumma tammim taksirana. Nah, ya Allah, sempurnakanlah kekurangan-kekurangan ibadah kami itu. Nah, ini contoh bagaimana doa yang diminta oleh orang-orang yang rindu kepada Allah. Orang-orang yang rindu kepada Allah itu ditawari Tuhan apa hendak. Nang saya ko hendak minta diampuni, nang saya ko hendak selalu lebih erat lagi hubungan, yang saya ko lagi minta supaya berada terus-menerus di jalan-Mu. Yang keempat, minta supaya disempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah. Yang lain berkata pula, yang kelima, dari nutfah Engkau jadikan kami, dan Engkau telah menganugerahkan nikmat kepada kami dengan tafakkur pada kebesaran-Mu. Maka apakah berani berkata-kata orang yang sibuk dengan kebesaran-Mu, bertafakkur pada keagungan-Mu,
dan engkau menuntut kami supaya mendekat kepada nur engkau. Nang kalimat ini kada minta kepada Tuhan. Kenapa kada minta lawan Tuhan? Karena dia sibuk dengan tafakkur kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang itu ada dalam ajaran Nabi kita pun ada. Orang-orang yang sibuk dengan berzikir sehingga tidak sempat berdoa kepadaku, ujar Tuhan, maka orang itu akan kuberikan yang lebih besar daripada permintaan orang-orang yang berdoa kepadaku. Orang ini kesibukan membaca Quran, kada sempat lagi berdoa. Orang ini kesibukan berzikir, kada sempat lagi minta lawan Tuhan, minta apa-apa. Allah akan memberikan dia lebih daripada orang-orang yang minta itu. Yang lain berkata pula, yang keenam pulang, tumpullah lidah kami dari berdoa kepadamu karena agungnya keadaanmu, dekatnya engkau daripada wali-walimu, dan banyaknya anugerah engkau pada orang-orang yang mencintaimu. Nang keenam ini kada berdoa napa-napa, cuma mengaku bahwa kada kawa berucap apa-apa minta lawan Tuhan kalau berada dekat dengan Tuhan itu, karena takjub dengan keagungan Allah. Anak minta apa, kada lagi ingatan nang diminta apa. Nah, karena sudah merasa sangat dekat dengan Allah. Yang lain berkata pula, yang ketujuh, engkau memberi petunjuk hati-hati kami untuk berzikir kepadamu, dan engkau kusungkan waktu kami untuk menyibukkan diri denganmu. Yang ketujuh ini menyebut-nyebut nikmat Tuhan. Engkau beri petunjuk hati-hati kami untuk berzikir kepadamu, dan engkau berikan waktu kepada kami seluas-luasnya untuk berkhidmat kepadamu. Maka ampunilah kami pada kekurangan kami pada mensyukuri nikmat itu. Yang ketujuh ini minta ampun kalau ada kekurangan syukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan. Yang lain berkata, yang kedelapan berkata, engkau tahu pada hajat kami, yaitu hanya saja memandang kepada wajahmu. Yang kedelapan ini lain lagi. Ya Allah, engkau tahu keperluan kami, engkau tahu hajat kami. Apa hajat kami? Hendak memandang kepada wajah engkau. Yang lain berkata, yang kesembilan berkata, bagaimana berani hamba terhadap tuannya, karena engkau menyuruh kami berdoa dengan kemurahanmu. Artinya berhubung pian ni menyuruh kami berdoa, dan kami kada wani kada menuruti perintah itu, kami berdoa, maka berilah kami cahaya. Berilah kami cahaya yang kami memperoleh petunjuk dengan cahaya itu dalam kegelapan dari segala lapisan langit. Ini menjunjung perintah Tuhan berdoa, yang diminta apa? Cahaya yang bisa memberi petunjuk dalam kegelapan. Yang lain berkata, yang ke-10, kami berdoa kepadamu semoga engkau menerima kami dan mengekalkan untuk kami. Semoga engkau ya Allah menerima amal ibadah kami dan selalu menerima ibadah kami. Yang lain berkata, yang ke-11, kami memohon kepadamu akan kesempurnaan nikmatmu pada nikmat yang engkau anugerahkan kepada kami, dan engkau anugerahkan kemurahan untuk kami. Yang ke-11 minta supaya disempurnakan nikmat yang diberikan kepada mereka. Yang lain berkata, kami tidak ada, yang ke-12 nih, kami tidak ada hajat pada sesuatu pun dari makhlukmu, maka curahkanlah kepada kami nikmat dengan memandang kepada keindahan wajahmu. Yang ke-12 ini berkata bahwa ya Allah, kami ini tidak ada perlu sedikit pun kepada makhluk engkau, maka curahkanlah nikmat kami agar bisa memandang kepada keindahan wajahmu. Yang lain berkata, yang ke-13 lah, saya memohon kepadamu dari antara mereka bahwa engkau butakan mataku dari memandang kepada dunia dan penduduknya, dan hatiku dari sibuk dengan akhirat.
Saya kong berdoa, ya Allah, butakanlah hatiku daripada dunia dan akhirat. Kada memandang dunia, kada memandang akhirat. Artinya hati ini agar fokus memandang kepada Engkau, ya Allah. Nah, yang ke-14, yang lain berkata, Engkau tahu, maha suci Engkau dan maha tinggi, bahwasanya Engkau mencintai wali-walimu, maka curahkanlah nikmat kepada kami dengan kesibukan hati kepadamu dari setiap sesuatu selain Engkau. Angka 14 minta agar hati jangan sibuk kepada selain Allah, tetapi hanya sibuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, doa-doa yang mereka sampaikan kepada Allah ini adalah pelajaran bagi kita. Nah, di situ mereka kada minta surga. Di situ mereka kada minta kelapangan duniawi. Di situ mereka kada minta keselamatan akhirat. Di situ mereka kada minta hal-hal yang selain daripada urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah doa-doa yang mereka sampaikan kepada Allah. Begitu Allah menawarkan, apa yang kalian minta kepadaku. Ajakannya orang nang kada rindu lawan Tuhan tuh. Kayak kita nih ditawari Tuhan, kami itu hendak napa nah. Ayolah kasih. Kamu beri waktu sekian menit berdoa hendak napa ikam. Nah, kita bisa kada minta nang gaya tadi, nang apa kanang kita minta gunung ka jadi emas, nang apa kanang jadi berlian. Karena kita orang nang kada rindu lawan Tuhan. Nah, orang-orang nang rindu lawan Tuhan itu diberi kesempatan ditawari hendak apa. Ini Tuhan yang bertawar. Nah, yang mereka minta adalah macam tadi. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, katakanlah kepada mereka, aku mendengar perkataanmu semua. Padahal wahai Daud, aku semua antri mendengar. Dan aku perkenankan kamu pada apa yang kamu sukai. Aku kabulkan ya Tuhan. Maka hendaklah setiap orang dari kamu berpisah dengan temannya. Nah, mulai saat ini ya Tuhan, nah 14 itu berpisah masing-masing, yang berkumpul lagi. Hendaklah setiap orang dari kamu mencari jalan. Sesungguhnya aku membuka hijab pada apa antara aku dan kamu, sehingga kamu bisa memandang kepada nurku dan kebesaranku. Nabi Daud lalu bertanya lawan Tuhan, wahai Tuhanku, dengan apakah mereka bisa memperoleh anugerah ini dari Engkau? Ini yang penting. Napa garang amalannya ya Tuhan, mereka tuh sampai bisa macam itu? Napa amalannya, apa perbuatannya, apa nang inya gawi sampai itu bisa macam itu, rindu lawan Tuhan? Dengan apakah mereka bisa memperoleh anugerah ini dari Engkau? Tuhan berfirman, dengan husnuzan. Itu pertama, husnuzan, baik sangka kepada makhluk Allah, baik sangka kepada Allah. Baik sangka kepada Allah itu macam apa? Mengitikadkan di dalam hati bahwasanya apa yang terjadi ini maksud Allah adalah baik. Itu husnuzan dengan Allah. Husnuzan dengan Allah. Apapun yang Allah berikan kepadaku ini tujuannya adalah baik. Nah, diberi Tuhan nyaman, diberi Tuhan susah, diberi Tuhan penyakit, diberi Tuhan sengsara. Dalam hati kita mengitikadkan bahwa tujuan Allah memberikan ini kepadaku adalah baik. Husnuzan ngarannya kepada Allah. Husnuzan kepada makhluk lain lagi, pulang kada macam itu. Nah, husnuzan kepada makhluk ini adalah selalu mengihtimalkan mereka, selalu memberikan kemungkinan kepada mereka. Barangkali mereka lupa, barangkali mereka kada seperti itu, barangkali mereka itu kada sadar, barangkali mereka itu apa. Nah,
Misalnya ada orang berbuat kemaksiatan, nah, itu bisa kita husnuzan kepada mereka. Oh, mereka tuh barangkali kada sadar, barangkali mereka itu lupa, barangkali mereka itu apa. Selama kita masih bisa mengihtimalkan, menanggungkan kepada kemungkinan lain, maka tanggungkanlah pada kemungkinan lain. Jangan menuduh dengan sesuatu yang sifatnya maksiat kepada makhluk Allah ini. Itu husnuzan kepada makhluk Allah antara lain seperti itu. Nah, jadi pertama ujar Tuhan berfirman bahwa mereka itu bisa dapat seperti tadi dengan husnuzan. Husnuzan. Dan menahan diri dari dunia dan penduduknya. Menahan diri daripada dunia. Ini ada dunia dipertimbangkan. Kalau ini ku ambil, kayak apa ibadahku? Amun ini ku ambil, kayak apa wiridku? Amun ini ku ambil, kayak apa zikirku? Amun ini ku ambil, kayak apa sembayangku? Ini mungkin ku ambil, ini bisa mengganggu semuaan itu. Nah, dia menahan diri daripada apapun yang mengganggu urusannya lawan Allah Ta'ala. Itu artinya menahan diri dari dunia dan penduduknya. Apapun yang mengganggu hubungannya dengan Allah, dia menahan diri. Dua, yang ketiga, berkhalwat dengan aku dan mereka bermunajat kepadaku. Sesungguhnya ini adalah tempat yang tidak dicapai kecuali oleh orang-orang yang membuang dunia dan penduduknya. Membuang dunia penduduknya. Dunia itu dunia adalah sesuatu macam-macam yang membuat kita ini di akhirat jadi sakit. Nah, itu dunia ngarannya. Nang apakah nang di akhirat kayaknya maulah kita susah, itu ngarannya dunia. Ma la yanfa'uka fil akhirah, itu ngarannya dunia. Menurut ulama yang lain mengatakan dunia itu mayulhika anillah, yang membuat engkau lalai daripada Allah, itu dunia. Pekerjaan, perbuatan, barang, benda. Nah, amun kita ambil di akhirat kan jadi susah nih. Nah, itu dunia ngarannya. Nah, itu mesti dibuang. Kalau hendak mencapai kedudukan yang rindu kepada Allah. Dan tidak menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga melupakan untuk mengingatnya Allah. Tempat ini untuk orang yang mengusungkan hatinya untukku dan untuk orang yang memilihku di atas semua makhlukku. Maka ketika itu, ujar Tuhan firman-Nya kepada Nabi Daud, ketika dia husnuzan dengan aku, husnuzan dengan makhlukku, dia menahan diri daripada dunia, maka ketika itu aku sayang kepadanya. Nah, ketika itu aku sayang kepadanya. Aku kusungkan dirinya. Aku buka hijab pada apa antara aku dan dia, sehingga ia memandang kepadaku sebagaimana pandangan orang yang memandang dengan matanya pada sesuatu. Aku perlihatkan kepadanya akan kemuliaanku pada setiap saat. Aku dekatkan ia pada nur wajahku. Jika ia sakit, maka aku rawat akan dia, sebagaimana seorang ibu yang kasih sayang merawat anaknya. Jikalau ia haus, niscaya aku hilangkan hausnya, dan aku rasakan kepadanya akan rasa ingat kepadaku. Maka apabila aku perbuat yang demikian itu pada orang itu, wahai Daud, niscaya butalah dirinya dari dunia seisinya. Tidak aku cintakan dunia untuknya. Ia tidak lemah dari kesibukan denganku. Kalau urusan beribadah lawan Tuhan, kada ada lemahnya, kada ada uyuhnya. Ia minta segerakan kepadaku untuk datang. Ujar Tuhan, ini berdua supaya lakas mati, nyenak bertemuan lawan Tuhan. Tapi Tuhan kada mematikannya. Sedangkan aku tidak suka mematikannya, karena ia tempat pandanganku di antara makhlukku. Amun itu kada lagi di bumi ini, bumi kada dipandang Tuhan lagi. Nah, jadi mereka masih dihidupkan oleh Allah.
agar ada Allah memandang ke bumi ini dengan pandangan rahmatnya. Ia tidak melihat kecuali melihat aku. Jikalau kamu melihatnya wahai Daud, dan telah sirna dirinya, kurus tubuhnya, hancur anggota-anggotanya, dan terlepas hatinya apabila ia mendengar disebutkan aku. Aku berbangga dengan dia akan para malaikatku dan penduduk langitku. Ia bertambah-tambah takut dan bertambah-tambah ibadahnya. Maka demi kemuliaan dan keagunganku wahai Daud, aku akan menempatkannya di surga Firdaus, dan akan aku sembuhkan dadanya untuk memandang kepadaku, sehingga dia ridha di atas keridhaanku.